Ku pandang langit penuh misteri, rumus-rumus datang silih berganti. Halo pemirsa, selamat berjumpa lagi di channel Mau Fisika. Pada kesempatan kali ini kita akan membicarakan tentang vektor, terutama bagaimana cara menjumlahkan atau mengurangkan vektor dengan cara grafis atau gambar. Untuk lebih jelasnya, mari kita ikuti penjelasannya sebagai berikut. Contohnya, ada 3 buah vektor A, vektor B, vektor C, terlihat seperti gambar di bawah, di mana vektor A arahnya ke atas, kemudian vektor B mendatar ke kanan, dan vektor C miring ke bawah. Nah, kemudian kita tahu bahwa menjumlahkan vektor itu dengan cara metode atau cara ataupun metode grafis, yaitu ada 3 macam. Yang pertama dengan cara segitiga, yang kedua dengan cara jajaran genjang, dan yang ketiga dengan cara poligon. Baik, kita akan mulai saja dengan bagaimana cara menjumlahkan 2 buah vektor dengan cara segitiga. Nah, ini yang pertama ini. Cara segitiga. Yaitu bagaimana kalau vektor A ditambah dengan vektor B. Supaya menghasilkan yang namanya resultan vektor. Caranya adalah, karena perintahnya adalah vektor A dulu, maka kita duplikasi vektor yang dalam soal ini, besar dan arahnya persis. Saya pindahkan ke sini. Ini adalah vektor A-nya. Kemudian ditambah vektor B. Vektor B-nya adalah mendatar ke kanan. Nah, kemudian bagaimana cara meletakkan vektor B ini? Kita tahu bahwa setiap vektor itu di salah satu ujungnya dijadikan sebagai titik tangkap, dan di salah satu ujungnya dijadikan arah daripada vektor itu. Nah, karena vektor B ini dengan cara segitiga, maka titik tangkap vektor B ini diletakkan di titik ujung yang ada anak panahnya dari vektor A. Kita buat persis seperti vektor B ini. Saya pindahkan ke sini. Maka kita dapatkan gambarnya seperti ini. Kemudian bagaimana resultan vektornya? Menggambar resultan vektornya dimulai dari titik tangkap vektor A sampai dengan titik ujung yang ada anak panahnya daripada vektor B. Kita buat tarik sampai ke sini, maka inilah yang merupakan resultan vektornya. Kemudian bagaimana kalau misalnya kita menjumlahkan vektor B ditambah minus vektor C. Nah, langkahnya persis sama seperti cara di atas, yaitu kita gambarkan dulu vektor B. Vektor B-nya ini, vektor B kita pindahkan ke sini, besar dan arahnya persis seperti yang ini. Kemudian ditambah min vektor C. Min vektor C itu, vektor C-nya itu adalah seperti sini. Maka min vektor C-nya besarnya sama, arahnya berlawanan, jadi ke atas. Jadi kalau ke sini misalnya 10 cm, ya ke atas juga 10 cm. Hanya arahnya berlawanan. Jadi kita buat titik tangkap vektor C ini berada di titik ujung vektor B. Kita tarik ke atas berlawanan dengan vektor C ini. Karena minus jadi ke atas. Maka menggambarkan resultan vektor dari B minus C itu, yaitu kita mulai dari titik tangkap vektor B
sampai dengan ujung vektor min C. Inilah resultan vektornya. Nah, kemudian cara yang kedua yaitu dengan cara jajaran genjang. Kalau perintahnya misalnya bagaimana vektor A dijumlahkan dengan vektor B. Caranya mirip dengan cara segitiga. Yang pertama kita gambarkan dulu vektor A. Seperti ini kita pindahkan. Ini vektor A. Kemudian vektor B. Vektor B-nya yaitu titik tangkap vektor B ini diletakkan setitik tangkap vektor A. Jadi di sini titik tangkap vektor B setitik tangkap dengan vektor A. Kita buat seperti di sini. Nah, kemudian kita buat vektor bayangan dari masing-masing vektor, baik vektor A maupun vektor B. Kalau vektor A, kita buat vektor bayangannya dari titik ujung vektor B. Ini kita tarik, besarnya sama. Arahnya juga sama. Kita sebut saja namanya vektor A aksen. Ini bayangan. Begitu juga dengan vektor B. Kita buat vektor bayangannya dimulai dari titik ujung vektor A, persis besarnya sama dengan vektor ini, ketemu di sini. Kita sebut namanya B aksen. Nah, pertemuan dari vektor bayangan A aksen dan B aksennya di sini. Kemudian untuk mencari resultan vektornya, kita tarik suatu garis dari titik tangkap kedua vektor, baik A maupun B, sampai dengan titik pertemuan dari vektor bayangan A aksen dan B aksen. Kita tarik sampai di sini, maka inilah merupakan resultan vektornya. Kemudian yang ketiga yaitu dengan cara poligon. Poligon itu segi banyak. Ya. Segi banyak. Cara poligon ini tidak lain adalah pengembangan daripada cara segitiga. Yaitu untuk lebih dari dua buah vektor. Kalau dua buah vektor dengan cara segitiga, kalau lebih dari dua buah vektor, maka kita gunakan cara poligon. Langkahnya kalau perintahnya adalah bagaimana kalau vektor A ditambah vektor B ditambah vektor C. Persis langkahnya seperti cara segitiga, yaitu kita buat dulu vektor A, besar dan arahnya sama, sampai di sini. Kemudian ditambah vektor B. Maka titik tangkap vektor B itu berada di titik ujung vektor A. Kita buat, ini vektor B-nya. Kemudian ditambah vektor C. Vektor C itu ke sini. Jadi kita buat titik tangkap vektor C berada di titik ujung vektor B. Seperti ini. Maka resultan vektornya kita tarik dari titik tangkap vektor A sampai titik ujung vektor C. Nah, dari sini ke sini. Inilah adalah resultan vektor dengan cara poligon untuk menjumlahkan vektor A ditambah vektor C ditambah vektor C. Vektor A ditambah vektor B ditambah vektor C. Demikian penjelasan tentang bagaimana menjumlahkan vektor dengan cara segitiga, jajaran genjang, dan poligon. Semoga bermanfaat.